Salam, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ngomongin tentang segitiga ya. Jadi kita akan bahas segitiga, dalam hal ini adalah pengelompokan segitiga saja. Jadi kita tidak bahas terlalu mendetail, hanya kelompok-kelompok segitiga saja. Jadi segitiga ini dapat kita kelompokkan ya, ada dua kelompok. Yang pertama kita kelompokkan segitiga menurut ukuran sisi atau panjang sisi ya. Jadi segitiga menurut ukuran sisi. Ukuran sisi atau panjang sisi. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah pengelompokan segitiga yang menurut kelompok pertama. Kita bagi ada segitiga yang kita sebut namanya adalah segitiga sama sisi ya, sama sisi. Nah, gambarnya seperti apa? Saya coba buat gambarnya di sini lewat segitiga ini ya. Kayaknya bisa ini. Oke, kita coba buat. Misalnya seperti ini. Oke, kita geser dulu, tarik ke sini. Oke, jadi ini segitiga sama sisi ya. Kita kasih dulu titik-titik sudutnya. Kita beri nama. Ini A, ini B, ini C. Nah, segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki panjang semua sisinya itu sama. Jadi sisi ini sama, kita tandai. Sisi ini juga sama. Dan sisi ini juga sama. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Dalam hal ini adalah panjang AB. Itu sama dengan BC. Sama dengan CA. Jadi segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang semua. Nah, akibat dari ketiga sisinya yang sama panjang, konsekuensinya adalah sudut-sudut di tiap sudut-sudut dalam segitiganya, ketiga sudutnya itu juga sama. Jadi sudut A itu sama dengan sudut B, itu sama dengan sudut C. Nah, kalau ditanya berapa besar sudutnya, karena ini ada 3 buah sudut sama, dan jumlah total ya, sudut di dalam segitiga itu 180, jadi kita tinggal bagi 3. Berarti ini sama dengan masing-masing adalah 60 derajat. Nah, hubungan antara panjang sisi dan sudut ini saling berkebalikan ya. Jadi menyebabkannya saling berkebalikan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kalau kalian menemukan sebuah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, maka otomatis sudutnya itu pasti semuanya 60 derajat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian ketemu segitiga yang ketiga sudutnya 60 derajat, maka ketiga sisinya sama panjang. Jadi ini hubungannya ya bolak-balik lah ya, seperti itu. Oke, ini adalah segitiga sama sisi. Yang pertama. Yang kedua, ternyata tidak semua sisinya sama panjang, dia hanya ada sepasang sisinya yang sama. Kita sebut dia segitiga sama kaki. Oke, kita gambar dari yang di sini lagi. Pakai ini, pakai segitiga ini. Misalnya seperti ini. Oke. Kita kasih titik sudutnya. Lalu kita beri nama, misalkan ini A, ini B, dan ini C. Nah, jadi segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki sepasang sisi sama panjang. Dalam hari ini adalah sisi AB dan sisi BC. Jadi saya tandai, jadi AB sama dengan BC. Nah, akibat dari sepasang sisinya sama panjang, itu mengakibatkan sepasang sudut pada kakinya itu juga sama besar. Jadi sudut yang di sini akan sama besar dengan sudut di sini. Ya, jadi sudut A akan sama dengan sudut C. Nah, ini hubungannya juga seperti segitiga sama sisi ya.
Jadi saling mengakibatkan. Jadi kalau kalian ketemu ada segitiga yang memiliki sepasang sisi yang sama panjang, berarti otomatis sudut-sudut yang ada pada kakinya itu juga sama besar. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada segitiga yang sepasang sudutnya sama, maka dia akan memiliki panjang sisi yang sama juga. Ya. Jadi ini hubungannya saling mengakibatkan ya, saling ya kebalikan lah. Bisa ini ke kanan ke kiri, kiri ke kanan antara mereka berdua. Oke, yang terakhir adalah segitiga yang tidak ada satupun sisinya sama panjang. Ini adalah kita sebut segitiga sembarang ya. Sembarang. Yaitu segitiga yang ketiga panjang sisinya tidak ada yang sama. Nah, ini saya coba sketsa saja. Misalnya begini, begini, dan begini. Oke, ini kita label. Sebut aja ini A, ini B, dan ini C. Ya, berarti AB itu tidak sama panjang dengan BC, tidak sama panjang dengan AC. Nah, akibat dari ini maka masing-masing sudut yang ada di dalamnya juga tidak ada yang sama ya. Jadi sudut A tidak sama dengan sudut B, juga tidak sama dengan sudut C. Ya, jadi nggak ada yang sama sudutnya. Jadi tidak ada yang sama sudutnya. Oke, seperti ini saja. Jadi ini adalah kelompok segitiga atau segitiga yang kita kelompokkan menurut ukuran sisi atau panjang sisi. Nah, selanjutnya ada kelompok segitiga lain yang menurut sudut ya. Jadi segitiga menurut ya sudut ya. Ya, ada yang bilang menurut besar sudut, boleh seperti ini saja. Yang pertama ada, ini kita garis-garis dulu, sama seperti yang di atas ya, kita ikuti. Segitiga lancip. Ya, segitiga lancip. Nah, segitiga lancip, ya jelas, berarti segitiga itu memiliki sudut-sudut lancip. Jadi, kita gambar dulu, sebut aja, misalnya gambarnya seperti ini. Ya. Ini saya label A, ini label B, dan ini C. Jadi nama segitiga ABC ya. Jadi segitiga lancip adalah segitiga yang sudut-sudutnya itu merupakan sudut lancip. Jadi sudut A, sudut B, sudut C itu sudut lancip. Jadi sudut A, sudut B, sudut C itu sudut lancip. Kurang bagus ya tulisnya, saya pindah ke bawah aja. Merupakan sudut lancip. Merupakan sudut lancip. Oke, nah sudut lancip itu yang seperti apa? Jadi sudut lancip adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Ya, jadi nilai A, jadi sudut A, sudut B, sudut C itu kurang dari 90 derajat. Jadi tidak ada satupun yang lebih dari 90 ataupun pas 90 derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Oke, ini adalah segitiga lancip. Lanjut. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Ya, siku-siku. Nah, jelas ya, dari kata siku-siku berarti segitiga ini punya sudut siku-siku. Nah, ini gambarnya kita yang biasa aja ya. Oke. Kurang bagus. Oke, seperti ini. Oke, kita label ini A, kasih titik sudut dulu, ini B, dan ini C. Nah, ini ada sudut siku-sikunya. Jadi segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya pas 90 derajat. Jadi sudut B itu sama dengan 90 derajat. Jadi kalau dia ada
salah satu sudutnya pas 90, namanya siku-siku. Kalau semuanya kurang dari 90, namanya lancip. Nah, bagaimana kalau sudutnya ada yang lebih dari 90? Nah, di sini kita sebut dia namanya yang ketiga, segitiga tumpul ya. Tumpul. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki yang salah satu sudutnya lebih dari 90 alias sudut tumpul seperti itu. Nah, kita gambarkannya yang simpel aja. Misalnya begini. Oke. Kita label ini A, ini B, dan ini C. Nah, ini sudut A ini adalah sudut yang lebih besar dari 90. Jadi sudut A lebih dari 90 derajat. Jadi dia punya salah satunya lebih dari 90. Jadi cukup mudah untuk ingat ya. Kalau ketiga sudutnya di bawah 90 derajat, berarti dia lancip. Ya ini dia. Kalau semua sudutnya kurang dari 90, berarti dia lancip. Kalau sudutnya ada yang siku-siku satu, salah satunya ada siku-siku, berarti dia siku-siku. Kalau ada sudutnya lebih dari 90 derajat, salah satu ya, nggak mungkin lebih dong, pasti salah satu aja. Itu kita sebut dia segitiga tumpul. Nah, ini kan jelas lebih dari. Kalau siku-siku kan dia harusnya di sini kan, kalau siku-siku. Ya, seperti ini. Jadi ini jelas lebih dari 90. Oke, cuma seperti ini saja untuk ngomongin tentang segitiga. Kita tidak bahas yang lain, hanya pengelompokan segitiga saja menurut ukuran sisi atau panjang sisi dan kelompok segitiga menurut sudut atau besar sudutnya. Oke, semoga bermanfaat.